Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menyajikan makalah yang berjudul Dinamika Masyarakat Ekonomi Modern dan Masyarakat Ekonomi Masa Depan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya Ristiana, NIM 4318055 sebagai penyaji 1, dan Sutirah NIM 4318098 sebagai penyaji 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pada poin pertama, yaitu dilema nilai dalam masyarakat ekonomi modern. Salah satu persoalan hakiki dalam masyarakat ekonomi modern adalah keterasingan dari hakikat kerja. Keterasingan ini terjadi jika seorang pekerja menjadi asing dengan hasil kerjanya. Masalah ini menjadi fundamental karena makna kerja sebagai eksistensi manusia berubah menjadi pemaksaan bagi pekerja. Kerja bukan lagi pancaran diri, tetapi asing, bahkan musuh bagi manusia itu sendiri. Keterasingan manusia pada masyarakat modern memunculkan dua aspek. Pertama, hubungan antara buruh dengan hasil produksinya sebagai suatu objek yang asing bagi pekerja itu sendiri. Dan yang kedua, hubungan buruh dengan pekerjaan itu sendiri. Next, poin kedua yaitu dinamika revolusi industri dan perubahan ekonomi. Revolusi industri telah memberi sejarah yang panjang pada kegiatan ekonomi. Semangat revolusi ini telah memberi angin baik pada mekanisme pasar, kegiatan produksi, dan distribusi. Mekanisme ekonomi berkembang berdasarkan pada hukum penawaran dan ekonomi permintaan, yang secara langsung memberi suasana gairah dan mendorong produsen meningkatkan produksi barang komoditi. Pada masa menjelang revolusi industri, barang-barang komoditi seperti kain tekstil dikerjakan oleh tangan manusia. Pola kegiatan produksi ini tidak menguntungkan para produsen, maka pada masa itu Inggris mengadakan sayembara, memberi penghargaan pada siapa yang mampu menciptakan alat pemintal. Sayembara ini melahirkan alat pemintal Arkwright. Peristiwa revolusi industri telah memungkinkan tumbuhnya benih industri sebagai kekuatan alat produksi barang komoditi. Industri yang muncul sebagai kekuatan baru dalam kegiatan ekonomi mendorong terjadinya konsentrasi modal, peningkatan hasil produksi, dan semakin meningkatnya permintaan akan barang mentah. Dampak lain yang tak terhindarkan yakni adanya imperialisme dan kolonialisme. Next, poin yang ketiga yaitu dilema kegiatan produksi dengan ekologi sosial. Antara kegiatan produksi dengan ekologi sosial tersembunyi satu persoalan pokok. Di satu pihak, kegiatan produksi itu menggunakan sumber daya alam, sementara di lain pihak persediaan sumber daya alam terbatas. Dalam era industri, kemajuan teknologi yang tinggi akan semakin meningkatnya metabolisme antara manusia dengan alam. Dengan menggunakan perangkat-perangkat dan teknik yang semakin sempurna, manusia mampu menemukan sumber daya alam ke dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang terus memburu sumber daya alam ini bagaimanapun akan mempengaruhi biosfer secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan ekonomi manusia akan mempengaruhi komposisi kimia, perubahan ciri atmosfer, mempengaruhi keseimbangan panas bumi, persoalan radioaktif, dan pencemaran air laut. Baik, untuk materi selanjutnya akan disajikan oleh Mbak Sutirah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pasca industri. Memasuki periode abad ke-21, masyarakat ekonomi mulai masuk babak baru, yaitu zaman pasca industri. Masa ini secara kualitatif berbeda dengan masyarakat sekarang. Para ahli dari negara kapitalis seperti Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika dan beberapa negara Eropa Barat dan Jepang akan memasuki masyarakat pasca industri. Ciri-ciri masyarakat pasca industri yaitu salah satunya terjadi reduksi besar-besaran terhadap waktu kerja.
pertumbuhan populasi nol, dan reorientasi perekonomian dan kebudayaan dalam meningkatkan kualitas hidup. Para ahli seperti W. Rostow, J. Gilbert, Bell, Kant, Aron, dan lain-lain mempertanyakan konsep sosialisme yang meramalkan masyarakat ekonomi masa depan sebagai masyarakat tanpa kelas. Para ahli ini mengatakan bahwa masyarakat tanpa kelas dari Marx akan tetap utopi, tak mungkin terjadi pada masyarakat pasca industri, karena konsep sosialisme itu sudah berada dalam ideologi yang menciptakan birokrasi ekonomi. Selanjutnya yaitu terkait ilmu sibernetika. Ilmu sibernetika ini merupakan ilmu yang dimiliki oleh masyarakat pasca industri. Ilmu ini pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener, seorang ahli matematika yang berasal dari Amerika. Ilmu ini memiliki kecanggihan yang mampu menguraikan organisme hidup yang diterapkan pada mesin elektronik yang sangat rumit strukturnya. Ilmu ini tidak hanya menyangkut mekanisme, tetapi juga menyangkut perilaku manusia. Karena aktivitas bebas manusia tidak merupakan akibat dari tingkat semata-mata dari kehendak bebas, tapi tampil dari motif-motif. Maka motif inilah memungkinkan untuk diterapkannya statistik dan sibernetika pada berbagai tipe perilaku yang bebas bila perilaku itu dapat diterapkan dalam sejumlah kasus. Ilmu ini mempunyai keterbatasan, salah satunya itu kegiatan rohani manusia tidak dapat diuraikan dalam bit-bit komputer. Inteligibilitas internal roh seperti pengetahuan akan kebenaran dan pengarahan diri dalam singkat yang bebas tidak dapat ditiru dalam pengembangan sibernetika. Poin yang ketiga yaitu nilai waktu. Pada masyarakat pasca industri tentu lebih menikmati hidupnya dengan menggunakan waktu untuk bersantai. Seorang buruh setelah melakukan fungsi-fungsi yang sangat penting dalam kegiatannya di perusahaan, waktu senggang digunakan untuk memulihkan kekuatan dan perkembangan fisik dan rohani. Waktu santai merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat pasca industri. Sehingga nilai waktu itu sangat penting bagi mereka masyarakat pasca industri. Penggunaan waktu dikaitkan dengan bagaimana orang menggunakan waktu ketika ia bekerja dan ketika ia tidak bekerja. Pada dasarnya, arti dari konsep ini tergantung pada filsafat seseorang mengenai kehidupan, khususnya filsafat seseorang mengenai manusia. Penerapan seni dalam teknologi modern termasuk unsur penting. Teknologi tidak hanya berkembang tanpa nuansa indah, tetapi kemajuan teknologi harus memberi nilai estetika bagi manusia. Sikap ini bertujuan untuk menata produksi sesuai dengan tuntunan keindahan dan kelayakan serta menciptakan kondisi yang paling menyenangkan bagi pemeliharaan kesehatan dan semangat tinggi bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.